Sejak keluarnya keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Disebutkan bahwa pada tanggal tersebut adalah kali pertama Pancasila disepakati oleh para pendiri bangsa. Kepres ini kemudian menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan setiap tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional dan wajib diperingati oleh seluruh lapisan masyarakat. Apa benar masyarakat kita sudah mengimani Pancasila? Yuk kita cari tahu. Dalam peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945, Presiden Joko Widodo berharap melalui Kepres ini bisa menjadi momen refleksi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tentu bukan hanya sekedar hari libur nasional dan lambang negara saja. Setahun setelah keluarnya Kepres tersebut, Presiden Joko Widodo segera membentuk sebuah unit kerja khusus. Pada tahun 2017, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP dibentuk dan disempurnakan menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai lembaga negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini diyakini Jokowi sebagai upaya taktis yang bersifat ideologis dan fundamental untuk membantu Presiden dalam merumuskan sebuah kebijakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila pada setiap lembaga tinggi negara lainnya. Istilah Pancasila sendiri sudah dikenal sejak abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 merupakan cikal bakal penamaan Pancasila sebagai dasar negara. Di hadapan peserta sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan mulai tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Soekarno menawarkan konsep dasar negara. Gagasan berupa falsafah hidup berbangsa dan bernegara ini dia gali sesuai dengan akar sejarah budaya bangsa. Dalam pengakuannya, sebelum Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, masyarakat yang ada di wilayah Nusantara sudah lebih dulu memiliki sebuah peradaban. Dalam pidato tersebut, sang proklamator menyebutkan ada 5 dasar yang kemudian ia mendapatkan masukan bahwa 5 dasar ini lebih tepat dinamakan Pancasila. Adapun kelima dasar ini antara lain kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain Soekarno, ada juga tokoh bangsa lain yang menawarkan dasar negara, seperti Muhammad Yamin dan Supomo. Selanjutnya dibentuklah Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan undang-undang yang didasari atas kelima asas tersebut. Panitia 9 ini beranggotakan Soekarno selaku ketua, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokrosuyoso, Kiai Haji Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, dan Abdul Kahar Muzakir. Bukan hal yang mudah untuk menjaga ide besar gagasan para pendiri Republik. Tantangan mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa menjadi prioritas utama kepemimpinan Soekarno-Hatta. Sosok Dwi Tunggal ini menjadikan Pancasila sebagai haluan negara di tengah situasi perseteruan ideologi global seperti kapitalisme dan komunisme.
konflik status antar negara Islam dan komunis masih belum terselesaikan. Bayang-bayang pendirian negara Islam masih sering terjadi pemberontakan, termasuk juga agen-agen komunis tanah air. Agenda berskala internasional pun terus dimasifkan. Bung Hatta menyebutnya sebagai politik bebas aktif konstitusional. Mulai dari Konferensi Asia Afrika di Bandung sampai penyelenggaraan Asian Games di Jakarta tidak luput menjadi bagian diplomasi Indonesia agar diterima secara luas dalam pergaulan internasional. Bahkan, penegasan kembalinya Pancasila 1 Juni 1945 masuk ke dalam Manipol Usdek, manifesto politik dalam era demokrasi terpimpin Soekarno. Puncaknya, Soekarno menawarkan gagasan Pancasila ke kancah dunia saat pidatonya di sidang Majelis PBB tahun 1960 yang berjudul To Build the World Anew. Sayang, tak lama berselang situasi politik dalam negeri bergejolak. Isu yang berhembus adalah menguatnya ideologi komunisme di wilayah Asia Tenggara dan terjadilah peristiwa kelam tragedi 1965. Perselisihan PKI sebagai partai terbesar saat itu tak bisa diredam oleh Soekarno. Pembunuhan 7 jenderal dan ratusan ribu nyawa menyebabkan pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Melalui Mahmilub, Soekarno diputuskan untuk menyerahkan mandataris kepemimpinannya dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban ditugaskan untuk menstabilkan pemerintahan. Orde Baru pun dimulai dalam kepemimpinan Soeharto. Masa awal era Orde Baru difokuskan pada stabilitas nasional dan penghapusan penyebaran paham komunis. Pancasila menjadi tameng bagi Soeharto untuk menjalankan pembangunan. Secara terstruktur, intelektual Pancasila mulai menjalani misi ideologisasi melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Demokrasi Pancasila diyakini telah sukses sebagai format yang ideal untuk pemerintahan Indonesia. Selama 32 tahun, Soeharto menjadi pucuk pimpinan. Namun, penyelewangan kekuasaan membuat Indonesia semakin jauh dari proses demokrasi. Krisis moneter yang melanda Asia di tahun 1997 dan menguatnya kediktatoran Soeharto memunculkan reaksi para aktivis pro-demokrasi. Singkatnya, Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 dan menyerahkan kepemimpinan era reformasi kepada B.J. Habibie. Stigma Pancasila dijadikan alat kekuasaan masih terus melekat. Tuntutan reformasi agar terjadi demokratisasi menjadi PR pemerintahan berikutnya. Celakanya, euforia pemerintahan yang menghendaki sistem demokrasi ini semakin lama semakin terseret arus globalisasi. Demokrasi kita saat ini cenderung bersifat liberal. Ancaman ideologi transnasional mulai berdampak luas. Adanya ketimpangan ekonomi, sosial, dan pendidikan, serta lemahnya penegakan hukum tentu harus dilakukan pembenahan agar segala aspek pembangunan bisa merata. Pengamalan Pancasila bukan sekedar hafalan atau alat penguasa semata. Nah, dari serangkaian problematik aktualisasi Pancasila menjadi pelajaran berharga. Betapa sakralnya Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara telah menyelamatkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara bukan semata
ide dari Soekarno saja, tapi telah melalui pembahasan panjang dan perenungan mendalam para pendiri Republik. Namun, tantangan infiltrasi budaya asing berupa ideologi transnasional perlu kita waspadai agar tidak menyeleweng dari cita-cita para pendiri bangsa. Sekali lagi, selamat Hari Pancasila, warisi apinya, bukan abunya. Salam Pancasila.